BSI Big Miracle dalam kasus penjualan AdventureWorks. AdventureWorks adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi sepeda yang telah mempunyai pelanggan di seluruh dunia dan juga telah mempunyai cabang di beberapa negara, terutama di Eropa. Di sini saya sebagai manajer dari AdventureWorks mengalami beberapa permasalahan, terutama pendapatan di Kanada yang menurun, dan juga pelanggan yang berkunjung di website dan toko yang sangat sedikit. Di sini saya sebagai CMO AdventureWorks akan meminta bantuan dari tim BSI, yaitu Garin dan Unsa, untuk membantu saya mencari akar permasalahan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah saya alami. Dapat kita lihat pada gambar di sini bahwa penjualan di negara Kanada sangat rendah, yaitu hanya 30 miliar US dollar. Sedangkan negara-negara lain cukup seimbang, yaitu United States tetap paling tinggi, yaitu pada jumlah 600 miliar, dan Australia dan Prancis yang seimbang, yaitu 300 miliar. Di sini target yang ingin saya capai adalah penjualan di negara Kanada harus naik sebesar 80% dan penjualan meningkat pada pembelian secara langsung di toko maupun pembelian di web. Di sini saya akan memulai metodologinya dengan mengidentifikasi permasalahan perusahaan, kemudian menggali permasalahan oleh saya dan Garin, kemudian mencari solusi yang ditawarkan tim BSI, kemudian memilih solusi dengan manajer perusahaan. Yang pertama yaitu pendapatan perusahaan AdventureWorks berdasarkan penjualan dan mata uang serta kategori. Di sini terlihat bahwa ada sales territory country, currency name, dan English product category name berdasarkan kurs mata uang, yaitu di negara Kanada itu yang paling kecil di antara beberapa produk AdventureWorks, yaitu aksesoris, bags, dan clothing. Kemudian di sini dilihat pendapatan berdasarkan lini produk AdventureWorks pada keempat negara, yaitu produk aksesoris, bags, dan clothing, di mana lini produknya yaitu mountain, road, dan touring. Pendapatan dengan rating yang tertinggi yaitu pada aksesoris untuk road yang berada di US, dengan yang paling sedikit yaitu bags untuk mountain dan road yang berada di Kanada dan Australia. Di sini dapat dilihat bahwa total anak pada tiap-tiap negara di sini, di negara Kanada itu yang paling kecil, yaitu sekitar 500.000 anak, dan US merupakan negara dengan jumlah total anak yang paling besar, yaitu 8 juta anak. Untuk total penjualan melalui internet berdasarkan teritori negara, negara Kanada itu yang paling sedikit, yaitu sekitar 200 juta, dan US tetap di peringkat pertama, yaitu sekitar 1,599 miliar. Diskon yang diberikan berdasarkan teritori negara. Di sini dilihat grafik menampilkan bahwa penjualan pada sales territory country dan total jumlah penjualan sales amount. Data ini lalu dibandingkan dengan diskon yang diberikan pada setiap negara. Dilihat bahwa pada diskon sales territory country yang paling sedikit yaitu US, sedangkan diskon yang paling tinggi yaitu Prancis, sedangkan sales amount yang paling tinggi yaitu US, sedangkan yang paling rendah yaitu Kanada.
tahun 2008 ini penjualan di Kanada itu mengalami penurunan, dan dibandingkan negara lain itu kenaikannya itu masih stagnan. Ya, forecasting terhadap penjualan di Kanada berdasarkan Factor Nexus, dari beberapa negara ini Kanada itu malah mengalami kenaikan lebih dari dapat dilihat grafik pada negara Kanada itu mengalami walaupun hanya sedikit. Terima kasih. Penjelasan akan diteruskan oleh dari sebagai PSI investigator kami untuk dianalisis hipotesannya. Saya Garin sebagai BSI investigator akan membuat hipotesa berdasarkan permasalahan tersebut. Yang pertama, berdasarkan pemasukan per teritori negara. Dapat diketahui bahwa negara Kanada merupakan negara dengan pemasukan penduduk paling sedikit dibanding negara-negara lainnya. Lalu yang kedua dilihat dari pemesanan per tahun dari teritori negara. Dan dapat diketahui bahwa negara Kanada juga merupakan negara dengan pemesanan penduduk paling sedikit. Maka terdapat penyebab permasalahan. Yang pertama, promosi yang dilakukan belum efektif. Yang kedua, jumlah anaknya lebih sedikit. Dan yang ketiga, pemakaian sepeda di United States itu lebih banyak dibanding di Kanada. Jadi itu bisa menjadi sebuah hipotesa mengapa negara Kanada itu memesan paling sedikit dibanding negara-negara yang lain. Dapat dilihat dari penjualan berdasarkan pembeli, negara Kanada tidak berada sejauh itu dengan negara-negara lainnya apabila pemasukannya di rata-rata. Dapat diketahui berdasarkan tabel di atas. Dilihat bahwa rata-rata setiap negara adalah sebagai berikut. Lalu berdasarkan hipotesa tersebut terdapat beberapa solusi permasalahan untuk pemecahan dari permasalahan tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama merupakan event-based marketing dan mobile geospatial analytics branch. Yang kedua adalah attribution analytics to optimize marketing spend. Yang ketiga ada customer intelligence dan yang keempat ada customer segmentation. Di mana untuk solusi yang pertama ini adalah event-based marketing. Event-based marketing ini adalah proses marketing yang berdasarkan inisiatif dari pemasarannya. Nah, di sini dapat diketahui tipe-tipe pelanggan apa saja yang seharusnya diberikan promosi. Nah, melalui hal tersebut dapat dilakukan mobile geospatial analytic branch, di mana pada kasus ini AdventureWorks dapat mengirimkan promosi-promosi sesuai berdasarkan dari reseller AdventureWorks yang kurang laku dibandingkan dengan reseller. Untuk visualisasinya akan digambarkan seperti berikut. Yang pertama, event-based marketingnya dapat dilakukan ke high school yang ada di negara-negara tersebut. Dapat dilihat berdasarkan tabel. Penjualan yang dilakukan di high school itu paling sedikit dibanding dengan penjualan dari sisi untuk bachelor atau graduate degree. Yang kedua, dapat dilakukan kepada promosi yang masyarakat kelahiran tahun 1955 sampai 1960. Di mana dapat dilihat dari tabel tersebut juga penduduk dengan kategori umur tersebut merupakan penduduk dengan pembelian terkecil dibanding tahun 1970. Yang ketiga, dapat dilakukan promosi pada pembeli yang telah membeli barang di AdventureWorks pada tahun 2007. Dapat diketahui dari produksi 2007 ke 2008 terjadi penurunan. Mengapa tidak AdventureWorks itu melakukan promosi-promosi kembali agar pembeli yang ada di tahun 2007 tersebut membeli lagi di AdventureWorks pada tahun selanjutnya, seperti yang dilakukan pada tahun 2005 ke 2006. Lalu untuk solusi yang lain adalah melakukan promosi dengan pada aksesoris dan clothing, karena bisa berupa penggabungan produk, upselling atau
cross-selling, seperti itu. Lalu untuk solusi Mobile Geospatial Analytics Branch dapat diketahui berdasarkan lingkaran-lingkaran yang ada pada diagram. Itu menandakan bahwa lingkaran yang kecil itu adalah reseller-reseller advertorial yang kurang laku dibanding dengan bulatan-bulatan yang besar. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di sini. Misalkan seperti reseller Australia yang berada pada Chevill Park atau Epping Road atau Lord Street itu tuh memiliki pembeli yang sedikit dibandingkan dengan pembeli yang ada pada Baker Street. Nah, itu bisa jadi mobile untuk promosinya SMS-nya dapat dikirimkan pada penduduk-penduduk yang sedang melewati reseller tersebut. Dapat diketahui juga di Kanada seperti pada Hillside Avenue dari keseluruhan dari 6 reseller yang ada di Kanada terdapat peningkatan penjualan hanya terdapat pada PO Box pengiriman, bukan pada resellernya. Maka berdasarkan hasil tersebut, SMS tersebut ditujukan kepada orang-orang yang sedang melewati tempat resellernya. Seperti itu. Begitu juga untuk United States. Di sini dapat diketahui bahwa jalan Lakeway memiliki penjualan paling besar dibandingkan dengan reseller-resellernya yang lain. Solusi yang yang kedua adalah penggunaan Attribution Analytics to Optimize Marketing Spend, di mana penggunaan marketing spend ini adalah mengakumulasikan dari sisi marketing yang sekarang sudah digunakan, dikurangi dan dialokasikan untuk hal yang lain. Lalu yang ketiga adalah customer segmentation, di mana di sini perilaku pelanggan akan dicatat untuk berfungsi sebagai pencapaian apa yang biasanya dibeli oleh konsumen. Nah, dari pencapaian pembelian konsumen tersebut dibuat seperti kupon-kupon yang dapat disebar melalui sosial media berdasarkan minat dari pembeli tersebut atau calon pembelinya. Solusi yang keempat adalah customer intelligence, di mana hal ini berupa web based, di mana pelanggan dapat merancang sepedanya sendiri dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Adventure Walk, di mana bisa memilih dari sisi warna sepeda, roda sepeda, pedal, diameter dari rodanya. Nah, ini tuh menjadikan sebuah new relationship management sehingga pelanggan tanpa membeli sepeda pun Adventure Walk dapat merecord pelanggan itu menyukai produk seperti apa. Seperti itu. Nah, terima kasih Ibu Dara, bisa sekarang memutuskan untuk penggunaan solusi yang mana. Di sini saya sebagai CMO dari Adventure Works akan berdiskusi dengan Garin dan Unsa untuk memilih solusi yang paling tepat yang akan diterapkan ke Adventure Works, yaitu perusahaan saya. Di sini solusi pertama adalah untuk mengatasi permasalahan untuk menaikkan penjualan negara Kanada. Nah, keuntungan dari event-based marketing ini adalah proaktif dalam menginvestasikan pemasaran, mencari dan menemukan clue yang pola perilaku search dan pelanggan, dan juga Mobile Geospatial Analytics Branches, mencari data yang berkaitan dengan promosi produk, mengirimkan tawaran produk, dan juga melakukan promosi produk. Nah, ini merupakan arsitektur dari geospasial tadi. Lalu ada juga solusi keempat yang telah dikemukakan oleh Garin sebelumnya, yaitu permasalahan dan mengenali dan menemukan perilaku konsumen, yang itu menggunakan customer intelligence. Solusi satu itu kita menggunakan arsitektur WebGIS, yaitu Web Geospatial Information System. Web ini itu kayak masih mengenal perilaku pada konsumen, kemudian apa saja yang dimiliki oleh konsumen. Dapat 3 bagian, yaitu kuliner, menggunakan gadget, portal, kemudian yang ketiga yaitu server. Pada server ini kita menggunakan key server dan namanya berupa ready to use content. Server ini berguna untuk menyimpan data-data konsumen seperti data umur, jenis kelamin, terus apa saja perilaku konsumen dalam membeli suatu barang, seperti apa saja yang dia sering beli, kemudian kapan dia sering membeli barang. Dan portal-portalnya sebagai gerbang atau antara interface dengan server. Portal ini itu dibagi-bagi, kayak baginya kayak misal data-data tentang wilayah tempat tinggal konsumen itu berarti di mana, kemudian kebiasaan konsumen tuh gimana,
Kemudian yang terakhir yaitu gadget berupa desktop, web, dan device ini untuk mengakses data-data pada konsumen, sehingga perusahaan itu bisa dengan mudah mengetahui, monitoring kebiasaan dari konsumen. Dan yang solusi keempat itu kita menggunakan ini arsitektur pada customer intelligence. Ini dibagi menjadi 3, yaitu Unified View and Scale, Predictive Analytics Platform, dan Customer System of Engagement. Information ini itu kayak bukan data-data pada konsumen. Terus analitik ini kayak menganalisis data yang telah dikumpulkan tadi, yang dibagi menjadi beberapa faktor, seperti analisis tentang bagaimana konsumen itu belanja, itu barang yang sering dia beli itu apa. Terus operation itu seperti customer facing system, ini untuk kayak kita bisa memasarkan suatu produk, terus melakukan pembayaran, melakukan CRM ataupun e-commerce, itu di operation. Kemudian pada bagian operation ini akan diinterfacekan melalui chat, web, email, mobile, call center, dan email.
Terima kasih dari sebagai CMO dari AdventureWorks yang telah bekerja sama dengan BSI Investigator dalam pemilihan solusi terbaik dalam pemecahan permasalahan. Lalu kesimpulannya dari ini adalah permasalahan pada perusahaan AdventureWorks terdapat pada negara Kanada, di mana negara Kanada belum mengetahui secara jelas produk-produk yang ada pada AdventureWorks, sehingga tingkat penjualan berdasarkan sales territory country di negara tersebut sangat kecil dibandingkan dengan keempat negara lainnya, yaitu US, France, dan Australia. Solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan 5 solusi yang ditawarkan adalah event-based marketing, mobile and geospatial branch, and customer intelligence. Terima kasih sudah mempercayai BSI Big Miracle. Sampai jumpa kembali.